Awalnya saya mau mereview senter EDC dari Natur hari ini, tapi entahlah, banyak masalahnya ternyata ini senter. Jadi saya tunda dulu ya. Silahkan disimak terus video-videonya, karena pada akhirnya akan saya upload apa masalahnya dan mungkin solusinya kalau ada. Untuk sementara saya akan review bohlam lampu dari Mitsuyama ini, yang ternyata sangat recommended. Halo guys, kembali lagi di Andra The Explorer. Bohlam LED ini cocok sekali buat kamu yang sering ninggalin rumah, punya gudang yang letaknya jauh dari rumah sehingga repot harus nyalain dan matiin lampu tiap hari. Nah, ini solusinya. Paket pembelian. Dalam paket pembelian kita mendapatkan boxnya, kartu garansi. Garansinya saya nggak tahu ini berfungsi apa enggak, karena di bohlamnya ada segel garansi, tapi tidak ada tertulis tanggal pembeliannya. Dan bohlamnya. Dimensi. Ukuran bohlam ini standar ya, seperti lampu LED pada umumnya. Ya agak sedikit besar karena ada rongga di dalamnya dan juga ada sensornya, tapi masih dalam batas normal. Karena saya pernah membeli lampu LED 28 watt, itu tampak normal ukuran di gambarnya. Ternyata pas barangnya datang gede banget ya. Build quality. Build quality bohlam ini juga standar seperti bohlam pada umumnya. Bahan dari plastik ABS. Ini jika dibandingkan dengan bohlam merek Hanoch yang 3 watt. Dan ini dengan Philips yang 4 watt. Namun ada perbedaan desain bohlam ini. Pada bagian ini ada semacam ventilasi yang fungsinya untuk melepas panas, sehingga umur LED diharapkan akan lebih awet. Tapi jangan khawatir kemasukan debu atau serangga, karena di dalam rongga ini tidak ada rangkaian listrik atau PCB. Semuanya tersegel rapi. Tapi memang seiring waktu rongga ini akan kotor karena debu dan serangga kecil. Fitur. Ya, lampu ini memiliki fitur utama yaitu bisa menyala jika keadaan sekitar sudah gelap. Tapi yang unik adalah sensornya mendeteksi sinar ultraviolet, bukan sekedar cahaya. Jadi meskipun keadaan mendung, selama ada cahaya matahari, lampu ini tidak akan menyala, kecuali kondisi matahari terbenam. Dan menyalanya itu gradual ya, atau bertahap, tidak langsung mati ataupun tidak langsung menyala terang. Percobaan. Lampu saya pasang di dalam kamar dengan tirai terbuka, tapi kondisi agak sedikit mendung. Lampu menyala sangat redup. Saat langit mendung cukup gelap, lampu di dalam kamar ini menyala terang maksimal. Sekarang percobaan di luar ruangan. Sekarang jam 4:45 sore. Meski sudah mulai gelap, tapi langit masih terlihat dan lampu ini belum menyala sama sekali. Bisa kita lihat nyala lampu gradual atau bertahap, dan sensornya ini ada di bagian bawah. Sekarang jam 5 sore, lampu belum menyala, tapi jika saya sentuh bagian bawahnya, dia akan menyala. Sekarang jam 5:15, lampu sudah mulai menyala tapi redup. Jam 5:25 sore, lampu mulai menyala cukup terang, tapi masih belum maksimal. Jam 5:30 sore, lampu menyala terang, tapi masih belum maksimal juga. Jam 5:40 sore, lampu menyala maksimal, kondisi langit sudah gelap. Jadi kita tidak akan melihat lampu ini berkedip-kedip atau menyala kemudian mati berulang-ulang, tipikal lampu otomatis dengan sensor. Lampu ini akan terlihat lebih bagus saat menyala maupun saat mati pagi hari, karena menyala dan matinya itu bertahap. Mantap ya. Untuk dayanya, saat kondisi lampu mati, dayanya sekitar setengah watt. Ini untuk keperluan sensor cahayanya yang selalu aktif. Sedang saat menyala paling terang itu di sekitar 7-8 watt. Menurut saya untuk pemakaian di dalam ruangan ini kurang rekomen ya. Bagaimanapun lampu sensor cahaya itu harusnya ditaruh di luar ruangan, di teras atau di lorong jalan. Jika ditaruh di dalam ruangan seperti kamar, maka lampu akan cenderung menyala terus jika suasana sedang mendung. Dan terkadang kan kita membutuhkan cahaya meski siang hari yang terang ya. Mungkin karena sedang mencari sesuatu dan lampu ini tidak akan menyala
karena menganggap cahaya luar masih cukup untuk menerangi. Solusinya kamu bisa pakai colokan seperti ini. Jadi saat pergi keluar kota dan butuh lampu menyala saat malam, tinggal colok saja. Untuk saat ini lampunya nyala terang, ya setara 9 watt Philips pada umumnya. Tapi bagaimana nyala lampunya setelah pemakaian yang cukup lama, itu yang belum tahu. Saya akan update di kolom komentar. Jadi silahkan subscribe channel ini supaya mendapat update-nya. Kesimpulannya, kesan pertama menggunakan lampu ini sangat rekomen ya. Untuk daya 9 watt harganya hanya 15 ribuan, itu udah murah banget. Nyalanya terang, nggak repot nyalain matikan, serba otomatis berdasarkan cahaya matahari. Untuk link pembelian silahkan cek deskripsi video. Oke, sekian review lampu sensor otomatis dari Mitsuyama. Like, comment, dan subscribe untuk mendapat notifikasi apabila ada video baru. Terima kasih sudah menonton.